Pasal 28 ayat 1 mengatur larangan menyebarkan berita bohong atau informasi menyesatkan tentang transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian materi bagi konsumen. Sasarannya adalah konsumen dalam transaksi online seperti marketplace dan media sosial. Contoh pasal 28 ayat 1 yaitu penjual memberikan informasi palsu tentang kualitas barang sehingga pembeli percaya dan pembeli membayar namun tidak menerima barang sesuai dengan kualitas dan menyebabkan kerugian. Bang Udin, beli obat penurun panas dong untuk anak saya. Ada nih Bu, biasanya obat ini. Iya, Mang. Bu, anaknya sakit. Kok dibelikan obat ini? Gak sayang sama anaknya ya? Loh Bu, gimana sih? Tentu saja sayang, makanya saya belikan. Lagian ini demam karena terkena hujan. Gini loh Bu, obat itu bahaya. Nih, saya dapat kiriman pesan dari grup keluarga saya. Mang Udin juga harusnya gak jualan obat ini. Gimana sih? Aduh, tapi Bu, Pokoknya bahaya. Ibu, sebelum menyebarkan berita, harus dicek dahulu kebenarannya. Karena berita itu adalah hoax. Lagian kasihan juga kan? Bang Udin bisa-bisa gak ada yang beli dengan berita seperti ini. Coba ibu perhatikan kiriman pesan tersebut. Tidak jelas sumber beritanya kan? Pelanggarannya dapat dikenai pidana selama 6 tahun dan dapat didenda sebesar 1 miliar. Pasal 28 ayat 2 mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang menghasut atau mempengaruhi orang lain sehingga dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan bagi identitas tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan budaya. Contohnya adalah membuat unggahan yang mengajak orang lain untuk memusuhi dan membenci suatu kelompok tertentu berdasarkan agama dan ras. Pelanggarannya dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Kesimpulan dari video ini yaitu, jadi pasal 28 ayat 1 berfokus pada informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam bertransaksi elektronik. Sedangkan ayat 2 berfokus pada informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan pada identitas tertentu. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami isi informasi yang sudah kita dapatkan dari orang lain dan tidak menyebarluaskan konten yang dapat menimbulkan kebencian dan kerugian pada orang lain. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai pasal ayat 1 dan 2 UU ITE. Dari materi ini kita dapat memahami pentingnya menggunakan media digital secara bijak, bertanggung jawab, serta menghormati hak dan perasaan orang lain. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita dalam menggunakan teknologi dan media sosial dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Bapak dosen. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.